Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Yes, yes, yes. Seperti itu yuk. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Anak-anak. Nah, anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran Bu Guru. Nah, hari ini siapa yang belum hadir ya? Ayo, siapa yang tadi hadir pertama kali? Oh iya, tadi tadi Mbak Fauzia ya, tadi datang lebih awal, pintar sekali ya. Dong, Bu. Karena kita harus menerapkan kedisiplinan, pintar sekali. Yang lainnya pun juga tidak ada yang terlambat, pintar semuanya ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, hari ini nanti kalian akan belajar bersama Bu Guru. Yuk, sebelum kita belajar, dipimpin doa dulu ya. Yuk ketua kelas, yuk Mas Joko, kita pimpin doa dulu ya Mas Joko. Iya Bu Guru. Silakan. Ayo teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Mas Joko sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Pinter ya Mas Joko. Nah anak-anak, di sini nanti Bu Guru kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Bu Guru akan share screen dulu ya anak-anak. Iya, tunggu dulu ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga, ya anak-anak ya. Nah, hari ini anak-anak sehat semuanya kan? Iya, tadi sudah dipimpin doa juga oleh Mas Joko. Nah, sekarang anak-anak, iya, untuk sekarang anak-anak mulai menyiapkan diri anak-anak kita menyanyikan lagu ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sebentar Bu Guru akan putarkan dulu. Apakah slide Bu Guru sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu. Oh sudah, iya pintar sekali. Iya, ini Bu Guru tunggu dulu ya. Ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Yuk kita mulai dulu ya anak-anak. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mulai nyanyi anak-anak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, bangsa dan air. Nah, sekali anak-anak ya. Cukup. Nah, anak-anak, Bu Guru membawa sesuatu nih anak-anak. Ini tumbuhan apa ya anak-anak? Kalian tahu nggak ini namanya tumbuhan apa? Ayo. Siapa yang Kangkung. pintar sekali ya anak ya, hebat kalian. Nah, ini namanya tumbuhan kangkung ya, pintar. Anak-anak biasa menjumpai kangkung di mana ya anak-anak ya? Di pasar, Di warung Bu, Iya, di sawah Bu Guru. ya, sayuran juga ada, pintar. Kangkung itu bisa dijumpai di pasar, di toko sayuran, di daerah yang air juga ada ya anak-anak. Nah, ini nanti anak-anak selain ada kangkung, ada enceng gondok, dan ada teratai ya anak-anak. Itu tumbuhan yang biasanya hidup di air. Nanti kita akan belajar ini semua ya anak-anak. Tentang kangkung, enceng gondok, dan teratai. Nah, itu termasuk tumbuhan hidrofit anak-anak, tumbuhan yang hidup di air.
tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang hidup di mana anak-anak? Air, Bu. Air, Bu. Sekali. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini nanti yaitu anak-anak melalui tayangan slide PowerPoint dari Bu Guru nanti tentang tumbuhan dan habitatnya, peserta didik mampu mengidentifikasi cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Kemudian anak-anak nanti juga melalui pengamatan media augmented reality, peserta didik mampu membuat laporan tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar ya anak-anak ya. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan dulu. Nah, di sini Bu Guru ada tumbuhan anak-anak. Ini namanya tumbuhan apa ya? Nah, ini tumbuhan apa anak-anak? Coba, tahu tidak? Malu. Putri malu, Bu. Ya, hebat sekali. Ini namanya tumbuhan putri malu. Kira-kira tumbuhan putri malu itu termasuk tumbuhan apa ya anak-anak? Kalian tahu nggak? Ayo, kan tadi ada yang tumbuh di habitat yang di air, ada yang di daerah Di daratan, Bu, berarti. Kalau udah iya, Yang kering, Bu. ya Mas Joko dan teman-temannya, Mbak Fauzia juga pinter. Ini termasuk tumbuhan xerophyt anak-anak, tumbuhan putri malu itu hidup di tanah yang kering. Nah, anak-anak, biar kita semangat, anak-anak, yuk ice breaking dulu yuk. Bu Guru ada lagu nih yang menarik buat anak-anak semuanya loh. Ini lagunya tentang adaptasi tumbuhan. Nanti Bu Guru berikan contohnya, nanti anak-anak tirukan ya, Bu Guru beri contoh dulu. Nanti seperti lagu ini. Hidup di tanah kering itu xerophyt. Wak, wak, wak. Hidup di habitat air itu hidrofit. Tanah lembab itu higrofit berdasarkan habitatnya. Ayo semua jaga bersama. Daun berbentuk duri itu kaktus. Daun lebar tipis itu bunga teratai. Akar serabut eceng gondok meranggas jati mahoni. Daun pisang sobekan diri. Merubah bentuk organ morfologi. Fungsinya kerja organ fisiologi. Adaptasi ada 3, morfologi, fisiologi, tingkah laku, kebiasaan. Anak-anak bisa menirukan tidak ya? Bisa, Bu, prok-prok. Ya, ayo kita tirukan bersama-sama yuk sama Bu Guru bersama-sama ya. Ya. Kita nyanyikan 1, 2, 3. Hidup di tanah. Hidup di habitat air. Daun berbentuk daun lebar Wah, hebat, kalian sudah pinter nyanyi ya. Jadi di lagu ini ya anak-anak, kita sudah tahu ya, kalau tumbuhan yang hidup di tanah kering namanya apa ya? Ayo. Namanya apa? Xerophyt, pinter sekali. Hidrofit. Dan kalau yang hidup di habitat air namanya apa anak-anak? Hidrofit. Iya, pinter sekali. Hidrofit. Kemudian yang hidup di tanah lembab namanya apa anak-anak?
Ayo yang pintar, higrofit. Kemudian yang berduri, daunnya berduri namanya apa anak-anak? Kalau daunnya lebar, tipis, nah itu namanya apa ya? Daun lebar. Kalau akarnya sabun, itu namanya apa tadi ya? Ini namanya apa? Kemudian kalau meranggas itu daun ya, daun pisang itu nanti sobekkan diri seperti ini anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak sekarang Bu Guru bentuk menjadi 3 kelompok ya anak-anak. Nanti anak-anak ini kelompok kalian, kelompok kelas 6 ya. Di sini ada kelompok kelas 6 ya. Nah, di sini kelompok kelas 6 ada siapa aja nih kelompok kelas 6, kelompok 1 diberi nama kelompok hebat. Ada Joko, Farah, Julaini, dan Salmi nanti jadi kelompok hebat kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 2 ada Salmi, Fauzia, Baik Rafika, dan Baik Supariana. Kelompok 3, kelompok pintar. Ada Lia, Nur, Eka Desi, dan Yosi ya. Siap belajar ya hari ini anak-anak? Nah, anak-anak sekarang Bu Guru bagikan ya bahan ajar dan LKPD IPA. Coba nanti anak-anak dibaca itu. Kemudian dipahami langkah-langkahnya. Di sini ada bahan ajar. Bahan ajarnya sudah Bu Guru share ya tadi lewat grup WA. Kemudian ini juga LKPD-nya. Nanti anak-anak pelajari itu, petunjuknya sudah ada, semuanya ada di situ ya. Ada di bahan ajar itu udah ada seperti itu. Nanti Bu Guru tampilkan itu tentang bahan ajarnya ya anak-anak. Sebentar Bu Guru tampilkan. Nah, anak-anak di sini ada bahan ajar. Sudah menerima ya anak-anak bahan ajarnya tadi? Nah, sudah Bu. Ya, pintar. Bagus nggak bahan ajarnya Guru? Bagus. Ada warna birunya. Anak-anak baca, menarik sekali loh anak-anak bahan ajar kita tampilannya ya. Nah, di sini ada materinya. Nah, anak-anak di sini nanti sudah ada petunjuk cara mengerjakannya. Nanti anak-anak sudah jelas ya. Kalian mau nanti mengerjakan apa? Di situ sudah Bu Guru jelaskan seperti itu. Kemudian di sini juga ada LKPD. Nah, bagaimana anak-anak LKPD-nya sudah menerima semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Bagus tidak ini LKPD-nya? Nah, Bu Guru ingin sekali supaya anak-anak itu termotivasi belajarnya, supaya semangat menulis LKPD-nya harus bagus dan keren dong ya. Nah, nanti anak-anak jangan lupa nih petunjuk pengerjaan LKPD dibaca. Nah, di situ ada IPA, muatan IPA, nanti ada materi di situ ya anak-anak. Materi tentang IPA, tentang tumbuhan hidrofit, ada kangkung, kemudian di sini juga nanti ada pertanyaan anak-anak. Di sini ada materinya sudah lengkap ya anak-anak. Nah, kemudian nanti ada Bu Guru akan membagikan video kepada anak-anak dan nanti anak-anak mengerjakan itu tugas yang ada di LKPD seperti itu ya anak-anak. Kalian paham ya? Nah, anak-anak sekarang kita kembali ke video pembelajaran. Anak-anak kalian amati video pembelajaran dari Bu Guru ini. Anak-anak simak video Bu Guru baik-baik ya, supaya kalian bisa menjawab dari pertanyaan Bu Guru nanti. Coba kalian simak video pembelajaran dari Bu Guru. Kalian perhatikan dulu. Penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan, dan di dalam materi ini kita akan mempelajari tentang penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungan. Nah, ada yang masih ingat apa itu adaptasi? Nah, jadi, Ibu ingatkan kembali, adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi pengertian adaptasi tumbuhan dan adaptasi hewan itu sama. Nah, jenis-jenis adaptasi pada tumbuhan juga sama seperti adaptasi pada hewan. Yaitu ada adaptasi morfologi, yang kedua ada adaptasi fisiologi, dan yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Nah,
marilah kita bahas satu persatu mulai dari adaptasi morfologi. Adapun pengertian dari adaptasi morfologi tumbuhan yaitu bentuk adaptasi yang ditandai dengan perbedaan pada bentuk daun, akar, dan batang pada tumbuhan. Nah, jadi contoh adaptasi morfologi itu ada pada 3 jenis tumbuhan. Ya, yang pertama itu ada tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan serangga. Kemudian yang kedua ada hygrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Dan yang ketiga ada xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Nah, contoh tanaman hidrofit yaitu ada enceng gondok. Contoh tanaman hygrofit itu ada lumut, dan contoh tanaman xerofit itu ada kaktus. Nah, adapun perbedaan ketiga tanaman ini yang terlihat yaitu dari bentuk daun, ya. Nah, jadi bentuk daun dari ketiga tanaman ini sudah sangat jelas berbeda. Daun dari enceng gondok itu lebar dan tipis. Bentuk daun dari lumut ini dia meruncing dan kecil-kecil. Dan bentuk daun dari kaktus itu tebal serta berduri. Nah, tentu saja bentuk akar dan batangnya juga berbeda. Ya, dari daun saja sudah berbeda, maka akar dan batangnya juga berbeda. Nah, jadi adaptasi morfologi dari ketiga tumbuhan ini tampak jelas, ya, yaitu perbedaan dari bentuk daun, batang, dan serangga telah menyentuh daun-daun dari Venus flytrap dengan cepat, dan Venus flytrap ini mengambil. Selanjutnya, daun akan mencerna serangga dan menyerap nitrogennya. Nah, tumbuhan pemakan serangga seperti Venus flytrap ini disebut dengan tumbuhan insektivor. Yang ketiga yaitu ada kantong semar. Nah, berikut ini merupakan gambar dari kantong semar. Kalian bisa perhatikan ini merupakan tanaman dari kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasanya tumbuh di tanah yang asam dan memiliki sedikit kandungan nitrogen, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya, karena tubuh serangga mengandung nitrogen. Nah, daun pada kantong semar ini memiliki sulur. Intinya sulur ini akan berbentuk seperti kantong seperti ini, ya. Dinding dalam kantong mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Nah, serangga yang terpikat oleh nektar tersebut akan hinggap pada dinding kantong yang licin dan jatuh ke dalam cairan di dalam daun. Nah, jadi maksud nektar itu adalah yang berada di dalam kantong semar ini. Kemudian serangga akan tertarik untuk mengambil nektar tersebut. Kemudian si serangga akan berjalan di pinggir kantong yang licin ini, kemudian akan terpeleset hingga dia jatuh ke dalam kantong semar ini. Wah, bagus. Bagaimana anak-anak dengan video Bu Guru ini tadi? Bagus tidak anak-anak? Bagus, Bu. Anak-anak sudah belajar tentang apa ya ini tadi ya, video hari ini tadi ya? Tentang apa Ada tadi anak-anak? Adaptasi tumbuhan. Adaptasi tumbuhan, pintar sekali. Ada kantong semar juga ya? Kantong semar. Iya. Iya. Bagus kan anak-anak? Iya. Anak-anak Ya. coba itu di situ udah ada LKPD ya, anak-anak kerjakan ya. Di situ ada pertanyaan. Tumbuhan hidrofit adalah, siapa yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Bu, saya. Iya, bagaimana Mas? Yang nomor 1 itu dari kelompok saya ya. Iya, silakan. Tumbuhan hidrofit itu tumbuhan yang hidupnya itu di air, Bu. Wah, pintar sekali, hebat. Nah, pintar ya kelompoknya Mas Joko. Nah, sekarang yang nomor 2. Siapa yang bisa ini menjawab? Ayo. Tumbuhan hidrofit menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara apa ya?
Misalnya nih, eceng gondok menyesuaikan diri di lingkungannya dengan cara apa ya, anak-anak? Kan ada yang mengapung di air, ada yang meranggas, jati mahoni seperti itu. Lah kalau hidrofit itu eceng gondok itu bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Mengapung di air, Bu. Pinter sekali. Nah, itu tadi hasil dari anak-anak, pinter sekali, hebat. Nah, ini tadi LKPD yang sudah anak-anak kerjakan. Nah, sekarang anak-anak, Bu Guru akan menampilkan nih tentang media augmented reality dari Bu Guru ya. Coba anak-anak nanti perhatikan baik-baik ya. Bu Guru ada AR nih, video tentang AR. Kalian nanti perhatikan baik-baik nih, menarik sekali. Ini tentang adaptasi tumbuhan ya anak-anak, kalian perhatikan dulu. Bu Guru akan tampilkan media AR tentang adaptasi tumbuhan. Nanti anak-anak bisa amati ya. Sebentar, ini baru loading anak-anak. Tunggu dulu ya. Iya, Bu. Nah, ini sudah mulai terlihat anak-anak. Wow, bagus ini ya. Wow, di sini lihat anak-anak. Ada adaptasi tumbuhan. Anak-anak sudah lihat belum ya? Sudah. Sudah. Bu. Anak-anak setelah Sudah, kalian lihat Bu. ini, kalian lihat apa di sini? Ada dinosaurus. Ini Ada dinosaurus. anak-anak. Lihat apa di sini anak? Putri malu. Dinosaurus. Di sini ada kangkung, patai, eceng gondok, pakis, lidah buaya, dan kaktus. Nah, di sini juga ada hewannya ya anak-anak, biar menarik perhatian anak-anak. Nah, ini coba lihat, ini namanya apa? Ini tumbuhan apa anak-anak? Ini tumbuhan apa? Putri malu. Iya. Pintar sekali. Putri malu ini anak-anak, kalau disentuh kalau disentuh daunnya bagaimana ya anak-anak ya? Malu-malu, Bu, malu-malu. Jadi malu. Menguncup. Biar kali kalau ditutup, disentuh gitu pakai jari gitu ya, itu langsung menutup seperti itu, malu-malu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini ada, nah tumbuhan apa ini? Nah, ini namanya apa anak-anak? Nah, coba perhatikan di sini, ini namanya tumbuhan apa ya? Eceng Coba gondok. tahu nggak ini apa? Kantong semar. Iya, kantong semar, pintar sekali. Nah, ini namanya kantong semar. Kantong semar ini termasuk bunga pemakan serangga loh anak-anak. Di sini nanti bisa masuk itu serangga, memancing serangga supaya masuk ke dalam sini. Kemudian nanti terperangkap di dalamnya itu si kantong semar. Kasihan tidak anak-anak? Nah, iya kan? Kasihan nggak anak-anak kantong semarnya itu sudah makan serangga loh, serangganya itu nanti hinggap di sini, kemudian makan itu sama bunga kantong semar seperti itu. Itu bentuknya ya untuk bertahan hidup. Nah, seperti itu dengan cara bergantung pada banyak sedikitnya serangga ya anak-anak ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini juga ada lagi nih. Di sini Bu Guru akan memperlihatkan anak-anak tumbuhan yang lain nih. Di sini ada kangkung. Nah nih, ini apa anak-anak namanya? Kangkung, Bu. Kangkung. Nah, sekarang juga Bu Guru memperlihatkan lagi. Di sini ada lagi. Ini namanya apa ya? Ini apa? Coba perhatikan. Pintar sekali. Nah, kita nggak usah jauh-jauh ke lama-lama sampai ke mencari tumbuhan ini, sudah ketemu nih, lihat di tampilannya AR-nya Bu Guru ya. Nah, di sini ada lagi nih. Coba Bu Guru klik dulu. Nah, ini tumbuhan apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Eceng gondok, Bu. Nama eceng gondok. Nah, iya, ini namanya eceng gondok ya. Kemudian lagi ini coba ini diklik. Nah, ini apa namanya? Tumbuhan apa anak-anak? Coba lihat.
Ini apa ini namanya? Tumbuhan Pakis. apa namanya? Pakis. Tumbuhan pakis. Di tempatnya anak-anak ada nggak ini tumbuhan pakis? Nggak ada, Bu. Oh, nggak ada. Ada, Bu. Adanya kelapa. Di tempat saya banyak, Bu. Pakisnya, Bu. Iya, ya. Ada kaktus. Nah, juga sekali tadi adalah media air dari guru supaya anak-anak itu semangat belajarnya. Nah, anak-anak sekarang kita lanjut ke tahapan berikutnya ya, anak-anak. Nah, di sini Bu Guru akan memperlihatkan di sini setelah anak-anak tadi memperhatikan tentang augmented reality tentang tumbuhan, coba anak-anak kalian bersama-sama dengan kelompokmu, kalian membuat laporan ya tentang cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya bersama dengan kelompokmu ya nak. Nanti kalian bisa presentasikan. Misalnya nanti kalian bisa mempresentasikan tentang ciri-ciri tumbuhan kantong semar ya. Ciri-ciri tumbuhan kantong semar, misalnya kantong semar termasuk bunga pemakan serangga, seperti itu ya. Nanti perwakilan kelompoknya mempresentasikan tentang laporannya. Bisa anak-anak, di sini ada contohnya nih, misalnya ya Putri mau bagaimana itu adaptasinya. Siapa yang bisa mempresentasikan di depan kelas? Kelompoknya siapa yang bisa? Yuk. Yuk mulai. Siapa yang bersedia? Maju ke depan tampil pertama, nanti Bu Guru kasih bintang. Ini ada bintang dari Bu Guru. Siapa? Yuk presentasi. Hasilkan, tunjukkan dari hasil kelompokmu. Coba, ini ada contoh seperti ini. Kalian boleh cari kantong semar, bagaimana. Yuk, siapa? Yuk kelompoknya Farah bisa? Coba Farah. Ya, Bu. Iya, yuk coba presentasikan tentang adaptasi tumbuhan. Coba, cara melindungi dirinya bagaimana? Coba, misalnya kantong semar bagaimana, atau putri malu bagaimana, begitu ya? Oh iya. Ya, tadi hasil kerja kelompoknya adalah yang pertama, tumbuhan putri malu menyesuaikan diri dengan menutup daunnya seperti malu-malu ketika kita sentuh. Lalu teratai menyesuaikan diri dengan daunnya yang lebar. Jadi dia bisa mengapung begitu, Bu. Wah, pintar sekali ya Farah. Iya, bagus. Ada lagi? Iya. Coba yuk Joko, bisa nggak ini menampilkan bagaimana? Kelompok saya sama dengan kelompoknya Farah, Bu. Wah, iya, nggak apa-apa, pinter. Yuk coba, Nak Fauzia, coba bagaimana, Fauzia, bagaimana pendapatmu misalnya eceng gondok itu cara melindungi dirinya bagaimana, coba? Ya Bu, tadi eceng gondok itu melindungi dirinya dengan cara mengapung di air karena termasuk ya tumbuhan hidrofit. Iya, bagus, hebat sekali Fauzia. Nah, coba Salmi, bagaimana nih menurut pendapat kamu tentang kantong semar? Kantong semar itu melindungi diri bagaimana, Salmi? Tumbuhnya biasanya di tempat yang kurang nitrogen. Dia memakan serangga untuk mempertahankan hidupnya, Bu. Oh, pintar sekali Salmi, hebat. Semua anak-anak kelas 6 hebat semuanya ya. Nah, hebat kalian sudah mempresentasikan ya. Sudah mempresentasikan laporannya tadi bersama Bu Guru. Nah, anak-anak sekarang coba kalian kerjakan evaluasi ini ya. Nanti Bu Guru waktu kalian kerjakan soal evaluasi ini. Nah, ya. Nah, ya bagus sekali. Nah, di sini kesimpulannya ya anak-anak. Tumbuhan hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan hidup eceng gondok, kangkung, dan teratai, dan lain-lain itu sudah ada. Iya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang apa saja anak-anak hari ini? Apa yang sudah pelajari hari ini anak-anak?
penyesuaian diri. Tentang adaptasi tumbuhan, Ibu Guru, cara melindunginya dan untuk bertahan hidup. Iya, bagus, pintar. Iya, bagus. Kemudian ada apa lagi? Iya, itu tadi ya. Nah, sekarang kita kegiatan apa yang paling menarik dari kegiatan hari ini, anak-anak? Coba. Bisa lihat gambar, Bu. Oh, bisa lihat Gambar yang gambar. tumbuhan tidak perlu kita jauh-jauh carinya, Bu. Bisa langsung lihat gerakannya. Iya, Salmi, bagus. Kita nggak usah jauh-jauh, kita udah melihat tadi ya. Nah, anak-anak, sekarang kita akan itu ya anak-anak, supaya semangat lagi kita mulai menyanyikan lagu daerah, anak-anak. Nah, nih ada lagu daerah tentang cublak-cublak suweng. Yuk kita nyanyikan bersama ya. 1, 2, 3. Kita nyanyikan ya. Juga suang itu keren, mau atun denggut delta. Lele sapang gudin dele sipong dele pintar sekali. Nah, ini Bu Guru mau ada bintang nih anak-anak sama anak-anak. Ada tadi kan sudah menjawab pertanyaan dari Bu Guru. Siapa saja tadi yang bisa menjawab pertanyaan Bu Guru? Nih Bu Guru kasih bintang ya. Saya, Bu. Saya 2, Bu. Ya, ini semuanya Bu Guru ya. Bagus ya bintangnya. Nah, bagaimana perasaan kalian anak-anak hari ini? Senang, Bu. Senang, Ibu Guru. Semuanya ya, alhamdulillah anak-anak. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah selesai anak-anak. Jangan lupa selalu rajin belajar. Guru ada PR pada anak-anak, kerjakan yang atau buku yang ada di yang sudah guru ajarkan itu ada yang ada di buku magnet. Kalian kerjakan di halaman 35. Kalian kerjakan ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak pembelajaran hari ini sudah selesai. Guru Arif ini coba dipimpin doa penutup pembelajaran oleh Joko. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih Mas Yoko sudah menyiapkan anak-anak teman-temannya untuk berdoa. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Semua senang ya anak-anak. Cukup sekian anak-anak. Doakan semoga anak-anak kelas 6 ini menjadi anak yang soleh dan soleha, pintar, cerdas, berakhlak mulia, serta berbakti kepada orang tua dan guru. Anak-anak, yuk kita serukan kelas 6 hebat, 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 jos gitu ya. Semua semangat. Kelas 6 hebat, hebat. Iya, pintar sekali. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Guru. Pintar ya. Terima kasih anak-anak. Iya, luar biasa berarti. Saya mau dulu, Pak. Terima kasih Pak Joko Sarjono. Iya, ceria sekali Bu Ratih jadi guru ya. Kalau saya mengikuti caranya Bu Ratih, sebenarnya tidak bisa saya. Nggak kebayang, Pak. Lembut sekali. Semangat, Pak. Semangat. Oke, luar biasa berarti. Ini silakan masukan dari Ibu siapa? Lia Firza, sebagai observer. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2 kalimat Bu Rati. Bagus banget. Terima kasih Bu Lia. Saya minder, saya kira-kira bisa atau enggak ngikutin kayak Bu Rati, Pak Joko, Bung Farah, minder. Pasti bisa. Semangat Bu, bisa. Optimis aja. Nggak banyak sebenarnya. Nggak ada yang mau dikomentarin, sudah bagus semua Bu. Cuma bingung aja. Kayaknya Bu Farah sama Bu Rati manggil anaknya pakai Emas atau Mbak gitu karena kebiasaan atau gimana gitu. Mungkin cuma di situ yang perlu saya tanya. Iya Ibu, Kak Ibu Lia, terima kasih ya atas apresiasinya terhadap presentasi saya hari ini, Verticeng hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Bapak Pamong dan Ibu Fasilitator. Terima kasih atas bimbingannya. Menurut saya Ibu, untuk menanggapi dari Ibu Lia tadi, itu Mas itu biasa dipanggil untuk ya bisa kita disebut anak-anak itu Mas, seperti itu, yang laki-laki Mas. Misalnya kalau di Jawa itu biasa seperti itu, biar anak itu merasa diajeni itu dihormati sama atau disegani sama teman-temannya Mas atau Mbak, jadi dijangkar langsung Lia gitu kan, kesannya kasar gitu. Kalau Mbak Lia gitu, sepertinya anak itu kayak diunggul-unggulkan, diagung-agungkan seperti itu. Wah, Mbak Lia yang cantik, imut-imut seperti itu kan pasti seneng sekali nanti. Berbunga-bunga. Oh gitu. iya. Iya. Ngerti. Ini dipakai ke warna ini. Merah ini. Jadi ungu. Bulian jangkar itu apa itu? Berani gitu, nggih. Apa itu ndak bandel gitu nanti. Apa itu? Nggih, Pak Joko Purnomo Bu Rati nggih. Iya, seperti itu. Nggih, Pak, betul. Nggih. Luar biasa tadi cuma di media tadi yang agak nyanyian itu terlalu agak rame tadi Bu, biar maksudnya mungkin bisa diperbaiki sedikit yang tadi lagu tadi Bu Rati. Iya, Pak. Diatur biar tulisannya itu terlihat gitu nanti. Iya Pak. Soalnya kan lagu buatan sendiri itu ya. Iya. Keren. Jadi nanti biar anak-anak bisa sambil baca juga, menyimak juga lagunya kan. Nah, jadi mungkin diatur nanti gimana nanti. Siapa? Gambar-gambarnya. Okay. Ini sudah 3 orang Ibu, bagaimana Ibu? Tambah, iya. Iya, Pak Joko? Iya, untuk nambahin sedikit sebelum Ibu. Nah, itu tadi untuk yang pertama untuk pembagian kelompok tadi, maaf untuk Bu Salmi itu di situ muridnya jadi 2. Kalau biar ya dikasih nama yang lain nggak apa-apa. Kemudian terus untuk kelompoknya tadi yang presentasi, Bu Ratih juga sila hati-hati. Saya dan Bu Farah kan kebetulan kan satu kelompok disuruh untuk presentasi lagi gitu. Nah itu untuk memperhatikan itu. Tapi sudah luar biasa lagi ini. Sini Bu. Terima kasih Pak Joko. Iya Pak Joko, tapi saking semangatnya ini ya Bu ya, semua murid mau disebut. Iya, karena Pak Joko sama Bu Farah di sini ya, suaranya itu langsung muncul di telinga saya, pleng sekali sebut gitu loh ya. Iya, jadi langsung refleks Pak. Iya. Yang paling aktif gitu, berarti. Iya, sama-sama. Yang paling aktif kan Pak Joko sama Bu Farah tadi, sama Bu Fauziato itu yang kelihatan selalu ikut berperan itu. Ya tapi tadi seperti tadi saran dari informasi yang disampaikan Ibu Fasilitator, besok kan uji komprehensif tidak ada siswanya ada yang jadi nanti Ibu silahkan berimajinasi, Bapak Ibu silahkan berimajinasi bahwa ada muridnya di situ gitu. Ya, jadi ya tidak mengharapkan ada respon balik seperti tadi. Ya. Saya dulu juga begitu pas praktek ngajar dulu, simulasi ngajarnya juga begitu. Tidak ada siswanya gitu. Ya anak bagus ya, kita begitu aja. Ya, jadi mempersiapkan diri gitu.
Karena tinggal 1 hari lagi kan kita terus Bapak Ibu akan uji komprehensif. Ya, kalau gitu saya bisa masukkan sedikit terkait dengan penampilan dari Ibu Ratih tadi. Mungkin untuk nanti di uji komprehensif sebaiknya Ibu Ratih tidak perlu menampilkan bahan ajar dan LKPD, tidak perlu menjelaskan bahan ajar dengan LKPD tadi. Langsung aja Ibu ke inti, pendahuluan, inti dan kegiatan pembelajaran. Kalau mengenai menjelaskan bahan ajar, kemudian LKPD itu nanti pada saat Ibu pada mengajar ya, PPL nantinya. Tapi kalau di sini nanti di uji komprehensif, Ibu langsung nanti aja di pendahuluan, setelah itu inti, jadi langsung mulai inti pembelajarannya ya, kemudian penutupnya. Jadi ya, kalau tadi saya lihat tadi di intinya lumayan bagus, ada lagunya, ada materinya, ada videonya, kemudian menggunakan media air, kemudian dan di penutup juga ada lagu penutup ya, dan juga ada breakingnya komplit sudah. Tapi yang tadi itu yang tadi yang menjelaskan ini bahan ajar kita bagus, ini dan seterusnya, kemudian LKPD kita ini itu kayaknya tidak usah digunakan dulu di uji komprehensif, disisihkan dulu yang bagian itu. Jadi mungkin di-cut aja bagian itu langsung ke pendahuluan, inti dan penutupnya. Intinya takut tentang aktivitas belajar mengajar, yaitu penyampaian materi gitu. Itu yang saya sarankan ya. Tadi kalau selebihnya semuanya udah bagus ya. Suaranya Bu Ratih juga punya ciri khas sendiri, style sendiri, tegas tapi lembut gitu, dan gitulah suara ciri khas atau style Bu Ratih dalam hal mengajar ya. Dan ya tinggal ini RPP keberapa, rencana aksi berapa ini Bu Ratih? Rencana aksi 2, Bu. Rencana aksi 2. Kalau Pak Joko Purnomo tadi rencana aksi keberapa? Aksi 2 juga Ibu. Ya. 2. Bu Farah juga 2 ya? Iya. Ya, karena setahu saya kalau di rencana aksi 1 menggunakan metode bambu. Nah ini tadi tidak ada bambu ya, berarti ya ini rata-rata rencana aksi 2. Karena memang rata-rata saya lihat di tagihan di rencana aksi kemarin, penyusunan atau pembuatan rencana aksi kemarin itu rata-rata semuanya di rencana aksi 2 yang paling bagus semua di antara 2 rencana aksi tersebut. Yang pertama kemarin rencana aksi yang pertama masih ada kekurangan, mungkin karena pertama, jadi belum tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Biar rencana aksi 2 lebih baik, semuanya sudah lebih baik perangkatnya. Jadi rata-rata menggunakan rencana aksi 2. Jadi saya harap itu nanti akan, kalau persiapannya sih media PPT-nya, kemudian medianya dan semuanya itu sudah bagus ya, menurut saya siap untuk uji komprehensif. Jadi tinggal siapkan mental aja Bapak Ibu ya, untuk uji komprehensif nanti ya. Jadi nanti di sini mungkin di perteaching ini tetap menggunakan siswa sejawat, tapi nanti di ujian komprehensif itu tidak ada sama sekali siswa. Jadi nanti seperti tadi Ibu mengajar, seperti ini. Jadi seakan-akan ada tanggapan dari teman-teman, dari siswa, bagus dan seterusnya. Dan kami sering pengalaman kami mengajar ya, menguji komprehensif, macam-macam penampilan Bapak Ibu guru semua. Ada yang kadang dia menjadi guru sekaligus menjadi siswanya gitu, ada gitu. Nih, misalnya ada selamat pagi anak-anak, selamat pagi guru. Ya dia sendiri menjawab sendiri ya dunia apa namanya. Apa boleh seperti itu Bu? Kayaknya tidak usah Bu, biasa aja gitu.
terlalu berlebihan kayaknya kalau seperti itu. Jadi tergantung sih kalau mama ibu mau gunakan ya silahkan gitu. Jadi capek nanti Bu Salmi. Capek nanti kurang fokus nanti Bu. Nanti tertukar antara guru dan siswa nanti. Tanya aja Bu. Ya, ya. Betul, Itu yang biasa itu, betul Pak Joko. Kadang apa namanya? Tidak tahu yang mana menjadi guru, kadang mana yang jadi siswa. Malah tidak fokus dengan kegiatan pembelajarannya nanti. Ya fokus saja dengan kegiatan pembelajaran Ibu lakukan, yaitu sebagai guru di pendidikan dan inti. Nah, jangan lupa Bapak Ibu ya, Pak Joko dan Bu Farah, kayaknya saya tadi tidak mendengar membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bacakan Bu. Bacakan ya. Bacakan ya, saya mungkin tidak simak tadi. Dan harus Bapak Ibu ya dibacakan tujuan pembelajarannya. Yang lain bisa tidak digunakan, misalnya berdoa di pre-memori, menyanyikan lagu wajib di memori bisa, tapi ini tujuan pembelajaran ini harus dilakukan nih Bapak Ibu. Wajib dijelaskan ini. Kan tujuan pembelajarannya kan sedikit juga, karena ini kan satu mata pelajaran saja. Kayak tadi saya sempat lihat tadi berarti 3 ya, karena mata pelajaran IPA gitu ya. Nah, itu aja, satu aja gitu. Ya. Saya kira cukup hari ini. Nanti kita sambung lagi jam 2, kita break dulu dan silakan diedit rencana evaluasi ya, rencana evaluasinya, karena hari ini batas pengunggahannya. Bagian hari ini adalah mengunggah rencana evaluasi ya, yang 5 item tadi. Nanti silakan diedit atau membuat ulang sesuai versinya masing-masing, silakan. Yang penting Ibu unggah hari ini, nanti kita lihat seperti apa hasilnya di ini. Seharusnya ada presentasi tapi waktu tidak mencukupi, maka saya cut presentasinya, tinggal kita ganti dengan per teaching saja. Kita maksimalkan di per teaching supaya Bapak Ibu bisa melatih diri bagaimana mensimulasi untuk persiapan uji komprehensif nanti. Ya, jadi anggaplah ini sebagai latihan. Jadi Ibu sama dengan situasinya, jangan ketegang nantinya di ujian komprehensif, sama situasinya sama. Tapi yang bedanya cuma tidak ada siswa dan yang dihadapi adalah penguji. Soalnya dosen, Bapak Ibu, 2 orang dosen. Jadi itu nanti akan ini. Ya, saya kira cukup ya, Bapak Ibu semua. Ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Jam 2 nanti nggih Ibu. Nggih, jam 2. Siapa yang sebentar jam 2 sesi 2 siapa? Ibu Julaini ya, pertama Julaini Afisya, Ibu Ya, Salmi. Ibu Salmi. Nggih, kemudian Ibu Fauziatul Adawiyah. Ibu Baik Rafika Duri. Baik Rafika Duri. Nggih, sudah 4 Ibu. Oh ya 4 ya, oh ya 4 hari ini. Nanti mungkin mohon izin kalau sekiranya terlambat Ibu jam 2 masuk ini. Rencananya kan mau pulang dulu 1 jam kira-kira. Nggih. Tidak apa-apa. Nggih. Dan nanti akan saya yang 2 Bapak Ibu ya, yang ngajar sebentar silakan dipersiapkan semuanya, medianya atau videonya atau apa, kalau punya media AR juga silakan dipersiapkan semua supaya prosesnya lancar ya. Kayak tadi nih, lancar-lancar semua media dan semuanya lancar, berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Terima saya kira kasih, cukup. Bu. Saya kira cukup sekian, Bapak Ibu, silakan lihat tugas-tugasnya, dan terima kasih semuanya atas waktunya mengikuti Vikon sesi pertama hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini nanti rekamannya sebentar kita akan bagi ya. Pak Joko, Bu Farah, dan Bu Rati, ntar kita akan bagi link videonya, nanti tinggal Ibu download saja. Kemudian diedit. Baik. Siap Ibu, terima kasih. Yang diupload sepertinya linknya kan Ibu. Ya nanti Google Drive nanti kita share-nya.